Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia di kelas 12, di mana sekarang Ibu akan memulai untuk materi kita yang pertama, yaitu kita akan membahas masalah sifat koligatif larutan. Nah, perlu kalian ketahui dalam membahas sifat koligatif larutan di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu masalah konsentrasi larutannya. Ya, jadi menyatakan bagaimana keadaan dari suatu larutan tersebut. Nah, untuk konsentrasi larutan ini itu Ibu akan bicarakan ada 4 satuan konsentrasi yang kita pakai, yaitu ada satuan persen, di mana satuan persen itu sendiri terbagi menjadi persen berat atau persen massa, kemudian persen volume, dan ada persen berat per volume. Nah, kemudian yang kedua ada satuan konsentrasinya adalah molaritas yang kita biasa lambangkan dengan M besar. Kemudian molalitas yang kita lambangkan dengan M kecil, dan nanti ada fraksi mol yang kita lambangkan dengan X. Setelah kita memahami, kita bisa merubah konsentrasi-konsentrasi larutan yang ada atau mencari konsentrasi-konsentrasi larutan yang akan dibutuhkan, maka baru kita akan bicarakan sifat koligatif larutannya itu sendiri. Nah, di sini sifat koligatif larutan itu nanti akan ada 2 atau terbagi menjadi 2, yaitu ada sifat koligatif larutan untuk yang non-elektrolit dan untuk yang elektrolit. Mengapa demikian? Nanti akan kita bahas pada pembicaraannya. Nah, sifat koligatif larutan yang akan dibicarakan yaitu ada 4. Penurunan tekanan uap larutan atau delta P, kemudian kenaikan titik didih larutan yang dilambangkan dengan delta TD, kemudian penurunan titik beku larutan delta TB, dan tekanan osmotik larutan dilambangkan dengan P. Nah, untuk titik didih dan titik beku ini inisial atau yang dipakai itu tergantung dari, mungkin kalian harus hati-hati dengan membaca buku atau sumber yang kalian baca ya, karena di sini kalau mengikuti bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya maksud Ibu, maka biasanya lambang yang akan dipakai itu adalah TF dan TB. Tapi kalau untuk kita bahasa Indonesia kan, maka lambang yang kita gunakan itu adalah TD dan TB. Di sini mungkin yang akan jadi permasalahan nanti adalah TB ya, karena kalau di Indonesia itu berarti TB itu artinya titik beku. Tapi kalau di bahasa Inggris kan berarti TB itu berarti justru titik didih karena boiling. Ya, jadi kalian hati-hati dalam menggunakan lambang, dilihat pasangan yang dipakai di dalam buku tersebut atau dari sumber tersebut. Dan yang terakhir adalah tentunya kita bicarakan aplikasi dari sifat koligatif larutan itu sendiri. Ya, jadi apa kegunaan dari kita mempelajari sifat koligatif larutan. Jadi Ibu sudah pada awal Ibu sudah katakan bahwa materi kimia itu kita banyak bicarakan itu tentunya yang banyak dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, baik. Ibu lanjutkan untuk yang pertama. Nah, di sini Ibu ingatkan kembali untuk yang dimaksud dengan larutan, di mana larutan itu harus ada 2 komponen ya. Tidak bisa hanya ada salah satu saja, tapi harus ada keduanya. Di mana larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Jadi kalau Ibu punya zat terlarut saja tapi Ibu tidak punya zat pelarutnya, maka Ibu belum mengatakan sebagai larutan. Atau sebaliknya, Ibu hanya punya pelarut tapi tidak memiliki zat terlarutnya, tidak ada yang kita larutkan, maka itu pun juga tidak bisa dikatakan sebagai larutan. Nah, larutan yang sudah kita buat itu tentu akan berbeda-beda ya kepekatannya. Apa hasil yang kita dapatkan, seperti misalkan kalau kalian membuat larutan gula saja ya kan, untuk melarutkan dalam 1 gelas air kalian melarutkan 1 sendok gula, dengan melarutkan 2 sendok gula, dengan melarutkan setengah kilo gula, itu tentu akan mendapatkan hasil-hasil yang berbeda, kepekatan yang berbeda, rasa yang berbeda ya. Nah, tapi untuk hal-hal tertentu mungkin mata kita itu sangat
punya keterbatasan untuk melihat kepekatan atau perubahan warna lah ya dari larutan yang kita gunakan kan, yang kita buat. Nah, maka untuk menyatakan bagaimana kepekatan dari suatu larutan itulah yang kita nyatakan dalam konsentrasi. Jadi konsentrasi itu merupakan kepekatan atau perbandingan yang terjadi antara zat terlarut dengan pelarut atau larutan yang terjadi. Nah, untuk menyatakan konsentrasi itu tentunya kita menggunakan satuan-satuan konsentrasi di dalam kimia. Nah, di sini ada beberapa satuan konsentrasi. Di luar ini juga ada beberapa satuan konsentrasi yang lain, hanya mungkin jarang untuk digunakan. Ya, seperti misalkan ppm atau bpj yang mungkin kalian sudah kenal. Kemudian juga nanti ada normalitas ya. Nah, itu adalah satuan-satuan yang mungkin ada di dalam kita membicarakan satuan konsentrasi. Nah, di sini kita bicarakan tadi 4 satuan konsentrasi yang akan digunakan. Nah, di sini Ibu bicarakan satu persatu untuk satuan-satuan konsentrasi tersebut. Ya, oke. Yang pertama itu adalah kita membicarakan satuan persen. Nah, persen di sini kalau kalian bisa tahu bahwa Ibu mungkin juga sudah menyinggung ya, kalau yang namanya persen itu berarti adalah per 100 ya, karena itu dia menyatakan persen di sini. Ini adalah berarti kalau kita menyatakan persen ini berarti per 100. Artinya kita membuat larutan tersebut itu selalu dalam 100. Jadi Ibu bisa definisikan mungkin ya Ibu kan bahwa yang namanya persen itu perbandingan antara zat terlarut, awas, zat terlarut dengan larutan yang terjadi. Nah, ini tiap 100 apa nanti larutannya? Tergantung dari satuan konsentrasi yang akan digunakan. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi, kita ada 3 satuan yang kita pakai di dalam kita menentukan persen. Yaitu yang pertama ada persen massa. Nah, persen massa di sini berarti kita memakai satuannya adalah satuan massa. Baik untuk zat terlarutnya maupun untuk larutannya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa persen massa itu berarti adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Ini konsep dasar ya, konsep dasar di mana kita akan sangat mudah untuk mengartikan konsentrasi dari suatu larutan tersebut. Jadi persen massa itu massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Jadi contohnya di sini kalau Ibu punya 1% berat, itu artinya apa? Berarti Ibu akan punya zat terlarutnya ya. Kalau secara sederhananya berarti Ibu punya zat terlarutnya itu 1 gram. Kemudian larutannya itu adalah 100 gram. Ini mudahnya. Nah, ingat zat terlarut dan larutan. Namanya ada larutan berarti ada zat terlarut dan pelarut. Berarti sisanya itu adalah pelarutnya. Ya, jadi kalau lengkap lagi berarti zat terlarutnya 1 gram, pelarutnya 99 gram, dan larutannya adalah 100 gram. Itu pengertian 1%. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan ini contohnya 1% berat larutan NaCl. Ya, kalau Ibu punya larutan 1% berat larutan NaCl artinya apa? Kalau kalian mau membuat 100 gram larutan NaCl, larutan NaCl, berarti zat NaCl-nya sendiri kalian harus siapkan sebanyak 1 gram. Ya, dan kita tambah pelarutnya hingga kita dapatkan sebanyak 100 gram larutan. Bisa dipahami? Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya persen volume. Prinsipnya sebenarnya sama saja. Tadi ya Ibu katakan hanya tinggal satuannya saja yang kita gunakan sesuai dengan persen yang akan kita hasilkan. Kalau tadi persen berat berarti kita memakai satuannya adalah satuan berat, dalam hal itu adalah gram. Maka lalu untuk yang kedua adalah persen volume, berarti satuan yang kita gunakan adalah
satuan volume. Konsep dasarnya tetap sama antara zat terlarut dengan larutan. Ya. Dan yang ketiga, ada persen berat per volume, berarti satuan yang kita gunakan, ingat tadi perbandingan antara zat terlarut dengan larutan. Jadi yang kita sebutkan dulu adalah zat terlarutnya, berarti zat terlarutnya itu dalam satuan massa, sementara larutan yang terjadinya dalam satuan volume. Ya, itu kalau pengertian persen berat per volume. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita mau merubah ya dari berat ke volume atau dari volume ke berat, sebaliknya. Ya, merubah sebaliknya seperti itu. Bagaimana kita punyanya bendanya adalah padat tapi kita butuh dalam persen volume misalkan. Bagaimana kita merubah itu semua? Nah, kita perlukan suatu alat bantu atau suatu satuan bantuan, yaitu yang kita sebut dengan rho atau massa jenis. Ya, di mana rho atau massa jenis ini menyatakan massa per volume. Jadi, menghubungkan antara massa dan volume dari suatu zat tersebut. Bisa dipahami? Oke, nanti kita lihat contoh ya, istilahnya nanti ada contoh yang akan Ibu berikan. Oke, kemudian yang kedua, satuan yang kedua adalah molaritas. Nah, molaritas ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Sama halnya dengan persen tadi, bahwa persen menyatakan perbandingan antara zat terlarut dengan larutan, molaritas pun juga demikian. Ya, menyatakan perbandingannya atau menyatakan hubungan antara zat terlarut dengan larutan. Karena pengertian molaritas itu bisa diingat kembali ya, yaitu banyaknya mol zat terlarut tiap 1 liter larutannya. Jadi kalau contoh Ibu punya 1 molar larutan urea, itu artinya Ibu punya 1 mol zat urea tiap membuat 1 liter larutannya. Jadi kalau mengambil definisi dari molaritas ini, artinya Ibu punya zat terlarutnya adalah 1 mol, kemudian punya volume larutan. Punya volume larutannya adalah 1 liter. Ya, itu yang bisa kita jabarkan konsep sederhana, konsep dasar dari molaritas. Selanjutnya, yang ketiga ada molalitas yang dilambangkan dengan M kecil ya. Hampir mirip dengan molar. Hanya kalau molar tadi hubungannya antara zat terlarut dengan larutan. Sementara molal itu berhubungan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Ya, di mana molalitas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut tiap 1 kg pelarut. Jadi, artinya kalau Ibu punya 1 molal larutan gula, bisa kita jabarkan. Berarti zat terlarutnya Ibu punya 1 mol dan pelarutnya adalah 1 kilogram atau 1000 gram. Ya, itu untuk molal. Jadi terdapat 1 mol zat gula dalam atau tiap 1 kilogram pelarutnya. Nah, kemudian satuan konsentrasi yang terakhir adalah fraksi mol yang kita lambangkan dengan X. Nah, fraksi, yang namanya fraksi mungkin kalian pernah mendengar di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu di sana ada fraksi atau di mana DPR atau MPR pasti mengatakan ada dari fraksi ini, dari fraksi ini, dari fraksi ini. Itu adalah merupakan bagian dari yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang bagian yang ada di dalam larutan, karena kita dalam konsep
kimia itu kita memakai satuannya adalah selalu mol, ya. Jadi bagian dari larutan itu tadi ada dua ya, ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Nah, jadi fraksi molnya pun terbagi menjadi dua, yaitu fraksi mol dari zat terlarut dengan fraksi mol dari pelarut. Fraksi mol zat terlarut merupakan perbandingan mol zat terlarut dengan mol total ya, mol total, bukan mol larutan, awas. Tapi Ibu mengatakan mol total. Mol total ini berarti kita dapatkan dari mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Ya, itu mol total ya, awas. Bu, apa tidak sama dengan mol larutan? Jangan. Awas, jadi ini mol total itu berarti molnya si zat terlarut kita tambahkan dengan molnya pelarut. Nah, karena ini merupakan satu bagian, berarti fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu harus sama dengan 1 nantinya. Ya, karena kan mereka satu bagian ya, artinya dalam larutan. Larutan itu ada si zat terlarut, ada pelarut. Jadi kalau si zat terlarut ditambah pelarut, ya harus menjadi 1 istilahnya ya. Tuh. Ya, sekarang Ibu lanjutkan contoh soal. Contoh soal di sini. Sebanyak 6 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 500 gram air. Di mana diberikan data lain, MR dari air ada 18, kemudian massa jenis larutan ya. Massa jenis larutan adalah 1 gram per mililiter. Ya, massa jenis larutannya adalah 1 gram per mililiter. Jadi ini massa jenis larutan. Ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan yang pertama adalah persen beratnya. Kemudian yang kedua molaritasnya, kemudian yang ketiga molalitasnya, dan yang keempat adalah fraksi mol zat terlarutnya. Nah, dalam setiap membahas suatu persoalan, ya Ibu selalu menyarankan tolong untuk kalian menginventarisir dulu data apa yang diketahui ya dari soal yang ada, data-data apa yang diketahui, kemudian dari pertanyaannya data apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi kita bisa menginventarisir dulu. Yang ditanyakan adalah persen berat misalkan. Nah, dalam menyatakan persen berat kita butuhnya data apa ya? Nah, adakah data itu di soal tersebut atau di data awal? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke, jadi contoh di sini untuk yang pertama mencari persen berat. Nah, ya, untuk pertama mencari persen berat itu tadi kalau secara dasar kan tadi Ibu katakan yang namanya persen berat berarti Ibu butuh. Artinya di sini ada zat terlarut dalam gram, kemudian ada larutan juga dalam gram atau dalam 100 gram ya. Ingat atau seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi Ibu punya satuannya 6 gram urea dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti di sini yang kita punya dulu data awalnya ya Ibu punya 6 gram urea. 6 gram urea berarti ini adalah zat terlarut ya. Zat terlarutnya 6 gram urea berarti akan Ibu jadikan nada MR berarti 6 per 60 maka Ibu punya 0,1 mol ya. Ureanya ada 0,1 mol. Kemudian 500 gram. Ya kan? Kita lihat dalam 500 gram air. Berarti Ibu punya zat pelarut. Ya, Ibu punya zat pelarut yaitu air sebanyak 500 gram. Berarti kalau Ibu mau jadikan mol, dia 500 per 18 mol. Oke. Nah, kemudian kita tahu sendiri air ya, karena namanya air berarti dia punya massa jenis 1 gram per mililiter. Berarti artinya 500 gram air itu akan sama dengan 500 mililiter air.
tanpa diberitahukan ya, karena memang sudah umum bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter. Jadi 1 gram air akan sama dengan bervolume 1 mili, atau sebaliknya 1 mili air itu akan sama dengan bermassa 1 gram. Nah, data ini yang kita punya ya, data ini yang kita punya dari yang sudah ada. Kemudian juga di sana juga tadi ada data bahwa massa jenis larutannya adalah 1 gram per mililiter. Ini artinya sama dengan si air tadi ya, berarti massa dengan volumenya itu artinya akan punya nilai yang sama. Nah, jadi sekarang kalau untuk mencari persen berat ya, maka kita bisa lihat bahwa zat yang terlarutnya itu ada 0,1 mol. Sementara zat pelarutnya adalah sekian mol, 500 mol. Atau karena kita ini berat ya, berarti kita menyatakannya dengan satuan berat saja ya kan. Jadi zat pelarutnya ada 6 gram. Ya kan, ureanya tadi ada 6 gram. Dan airnya itu 500 gram. Nah, ingat bahwa yang diminta dalam persen berat itu adalah zat terlarut, massa zat terlarut dengan massa larutan. Yang ada di sini adalah massa zat terlarut, yaitu urea dengan massa pelarutnya. Awas. Ya. Nah, tadi untuk mendapatkan larutan itu berarti zat terlarut ditambah dengan pelarut. Berarti massa larutan bisa kita dapatkan menjadi 506 gram. Paham? Oke? Iya. Jadi itu perbandingannya. Kemudian karena kita mau persen berarti dikalikan 100%. Dapatlah 0,012%. Oke ya. Kemudian yang kedua, yang B, untuk molar. Nah, molar itu banyaknya mol zat terlarut tiap liter larutan. Larutan ya, awas. Berarti tadi seperti hal yang pertama, mol terlarutnya berarti mol ureanya kita dapatkan dari 6/60 ya, dari mR. Dapat 0,1 mol, kemudian tadi massa larutan adalah 506 gram. Sementara massa jenis larutan adalah 1 gram per mililiter. Nih ya, 1 gram per mililiter massa jenis larutan. Berarti massa dengan volume dari larutan itu adalah sama. Jadi kalau larutannya 506 gram berarti sama dengan 506 mililiter. Oke, nah karena dalam molaritas itu yang dipakai adalah liter, berarti 506 ml ini sama dengan sekian liter. Banyaknya zat terlarut, banyaknya mol zat terlarut 0,1 mol dalam liter larutan dalam 0,506 liter. Maka dapat sekian molarnya. Hitung silakan, mau dihitung desimal juga boleh ya, mau seperti itu juga tidak masalah bagi ibu. Kalau ini adalah berupa soal esai, maka daripada susah menghitung rumusan, menghitung hasil akhir, lebih baik biarkan dalam bentuk rumusannya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, tadi yang C ditanyanya adalah molal. Nah, prinsipnya sama, hanya sekarang yang kita pakai adalah massa pelarutnya kan. Berarti kita bisa langsung molnya zat terlarut sudah ada, kemudian massa pelarutnya tadi pelarutnya saja ya, berarti kita pakai yang 500 gram. Nah, karena tadi molal itu adalah per kilogram pelarut, berarti 500 gram ini kita buat jadi kilo menjadi 0,5 kilogram. Maka mol zat terlarutnya adalah 0,1 mol, kemudian pelarutnya adalah 0,5 kilogram. Nah, itulah molalitasnya. Ya. Dan yang terakhir fraksi mol zat terlarut. Nah, fraksi mol zat terlarutnya. Jadi ingat fraksi mol zat terlarutnya berarti perbandingan mol zat terlarut dengan mol total. Ya, mol zat terlarutnya ini 6/60, mol totalnya berarti mol zat terlarut ini mol zat terlarut dengan mol pelarutnya. Dijumlahkan ya.
500 per 18 karena MR dari air adalah 18. Oke, saya untuk dipahami. Oke, ya berarti itu untuk untuk satuan-satuan konsentrasi. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Ibu akan berikan latihan di dalam tugasnya. Ada masalah, silakan kalian bisa tanyakan arahan atau penjelasan ulang apa yang masih belum dipahami. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini, untuk penjelasan Ibu kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, seperti biasa yang sudah Ibu tawarkan selalu, yaitu silakan kalian komunikasikan dengan Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.